Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan presentasi tentang kegiatan PKL aku di CVKHS. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama aku Raihan Asyansyah dari jurusan SIJA SMK Negeri 2 Klaten. Pendahuluan ada latar belakang PKL, dasar hukum PKL, tujuan PKL, manfaat PKL, tugas dan tanggung jawab PKL. Latar belakang PKL, prakerin atau praktik kerja industri dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Seperti pada contoh, desainer, programmer, videografi, dan masih banyak skill-skill dan bidang lain. Dasar hukumnya apa? Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tentang pelaksanaan prakerin profesional. Yang ketiga, tentang pendidikan menengah. Yang keempat, tentang sekolah menengah profesional. Kelima, tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. 6, tentang standar isi. 7, tentang peran masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Tujuan PKL itu apa? Yang pertama itu untuk memenuhi syarat kelulusan bagi setiap siswa. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal di dunia bisnis sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang ketiga, dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat di sekolah secara langsung. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait. Yang kelima, dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja, dan masih banyak yang lain. Manfaat PKL bagi murid dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di sekolah dengan kenyataan di lapangan, memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi mengenai materi yang telah diberikan kepada siswa, menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Tugas dan tanggung jawab, bersikap jujur, tanggung jawab disiplin, bersikap sopan dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Yang kedua, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan. Yang ketiga, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan perusahaan. Yang keempat, membuat laporan kegiatan praktik kerja lapangan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sesuai dengan ketentuan. Profil perusahaan CVKS, ada sejarah, nilai-nilai perusahaan, tanggung jawab, visi misi, struktur organisasi. Sejarah, CVK Hidup Sentosa atau KUIK didirikan oleh suami istri Kirjo Hadi Suseno tahun 1953 di Yogyakarta. Sekarang dipimpin oleh Bapak Endro Wijayanto. Nah, dulunya itu CVKS itu tidak sebesar sekarang. Dulunya adalah bengkel kecil. Namun seiring berjalannya waktu sampai di titik ini, CVK Hidup Sentosa menjadi perusahaan terbesar di Indonesia di bidang mesin dan alat pertanian seperti traktor. Nah, pasar CVKS juga sangat luas. Untuk cabang sendiri ada di Tanjung Karang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Depo Sindra. Visi misi perusahaan CV Karya Hidup Sentosa memiliki misi membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Visinya menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompeten tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan dan yang berkesinambungan dengan cepat dan efisien, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mampu bertanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Nilai-nilai perusahaan di CVKS itu ada integritas, hidup sederhana, kerja tim, orientasi kepada pelanggan, unggul, selalu belajar dan berubah, fanatik terhadap detail. Struktur organisasinya seperti ini. Direktur utama CVKS itu Pak Hindro Wijayanto, Wakil Kepala Departemen Keuangan Ibu Ria Cahyani, Asisten Kepala Unit ICT Bapak Johannes Adristiawan. Nah,
aku sendiri ada di bagian HRA, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Direktur utama menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Kedua, bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan ketika menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 4. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan. Kelima, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Keenam, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Kepala departemen itu ya kerjanya di lingkup departemen, mengawasi, bertanggung jawab, dan memahami bidang tugas masing-masing. Kemudian menjalankan semua kebijakan, prosedur, aturan yang telah ditetapkan direktur, mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan departemen agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan. Terus untuk kepala unit ICT juga di lingkup ICT seperti mengelola teknologi informasi dan sistem komputer, dan masih banyak lagi ini. Kemudian kepala seksi tim marketing and finance itu mengelola teknologi informasi dan sistem komputer bagi departemen yang berkaitan dengan kegiatan jual beli CV KDI Dusun Sentosa. Dan beberapa ini masih 6 ya. Programmer atau karyawan mendefinisikan kebutuhan user sebelum membuat aplikasi atau report. Kedua, merancang tampilan dan alur program yang akan dibuat. Ketiga, membuat aplikasi atau report berdasarkan tampilan dan alur program yang telah dibuat. Untuk tenaga kerja, apabila terlambat itu toleransinya 10 menit. Nah, untuk izin itu ada izin pribadi dan izin dinas. Apabila izin pribadi itu ketentuan pribadi masing-masing. Nah, kalau tidak berangkat itu dihitung mangkir dan tidak dapat gaji. Kemudian kalau sakit, kita bisa izin dari rumah dengan surat keterangan dokter. Kalau kita sakitnya pas ada di perusahaan, kita dapat izin menggunakan izin pribadi. Terus tata tertib perusahaan ada banyak, ini 10. Yang pertama itu dilarang merokok di saat jam kerja, dilarang mengaktifkan handphone di saat jam kerja, dilarang berjualan barang pada jam kerja, dilarang bekerja ganda, dilarang kuliah, kursus atau sekolah, dilarang makan pada jam kerja, dilarang minta memberi dan menerima suap dalam bentuk apapun, dilarang tidur pada jam kerja, dilarang berkelahi atau membuat onar di lingkungan perusahaan, dilarang bergurau atau mengeluarkan kata-kata kasar atau sara. Nah, jadwalnya aku ada di shift umum. Hari Senin sampai Kamis itu masuk 7.20, pulang jam 15.20. Untuk Jumat pulang 14.35, Sabtu 14.20. Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan membentuk panitia pembuatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau P2K3. Di ICT sendiri atau aku ini sebagai programmer web di sana, kita harus selalu menerapkan keselamatan kerja. Sebagai programmer kita harus duduk dengan tegap dan jarak antara monitor dengan mata kita itu minimal 30 cm. Jadi kesehatan badan dan mata tetap terjaga. Rekrutmen perusahaan. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin juga kedepannya PKL ke sini, itu ada ketentuannya seperti surat permohonan pekerjaan, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, CV, fotokopi buku rekening, pas foto 4x6, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, nanti kalau udah terseleksi bakalan lanjut ke tes dan tes wawancara. Kegiatan PKL aku di sana. Nah, di sebelah kiri ini aku sedang ngebuat program web yang cukup lumayan panjang, dan yang di sebelah kanan itu diskusi antara aku dengan Kasih, sehingga ketika membuat aplikasi itu tidak salah. Apa sih kebutuhan user, apa yang dibutuhkan, seperti apa tampilan yang diinginkan, seperti itu kurang lebih. Alur kerjanya seperti ini. User memberikan tugas melalui tiket ya. Jadi sistemnya di sana itu pakai tiket ya, sederhananya itu email. Kemudian Kasih mengkonfirmasi, setelah itu Kasih memberikan tiket tersebut ke programmer dan dikerjakan. Setelah selesai akan dilaporkan ke Kasih lagi untuk dilakukan trial, kemudian di trial oleh user.
Nah, di dalam programming sendiri untuk membuat programnya ada loro juga, itu plotting, analisa, development, hije, dan trial. Ini hasil dari aplikasi cetak data pekerja keluar. Untuk codingannya kurang lebih ya kayak gini lah. Ini JavaScript, kurang lebih ada sekitar 900 baris lah. Kemudian ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri itu yang keblok biru, agak warna biru itu, nah ini yang agak biruan ini adalah menu. Kemudian yang ini juga menu, yang ungu ini ada menu. Jadi satu halaman ini ada 3 pilihan menu. Kemudian yang coklat ini nama, dan yang kuning adalah filter. Ya, contohnya ketika kita ingin mencari data dari hari, nama, atau sesuatu yang spesifik. Nah, nanti bakalan muncul datanya di yang bawah ini. Di sini nanti akan muncul berbentuk tabel kayak gitu. Nah, ini saya sensor karena ini adalah ketentuan perusahaan. Kemudian, kompetensi apa sih yang ada pada kegiatan di sana? Itu ada logika, algoritma pemrograman dasar, database, DDL, bahasa Inggris. Nah, ketika kita searching atau program itu kan berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau memiliki skill bahasa Inggris yang lebih itu juga menjadi poin dan lebih mudah dalam mencari solusi. Kemudian flowchart dan masih banyak yang lain. Kesimpulannya, praktik prakerin atau praktik kerja industri adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Nah, saran aku, carilah tempat PKL yang dirasa sesuai dengan kemampuan sehingga dapat mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam sesuai keahlian yang teman-teman alami. Jadi, teman-teman makin expert di bidang tersebut. Dan juga kalau pas mencari PKL, jangan cuma cari satu tok, carilah alternatif yang lain. Minimal itu ya 3 lah, minimal. Karena belum tentu tempat PKL yang pertama itu lolos. Nah, sehingga kita punya planning yang lain ketika tempat PKL 1 tadi tidak lolos. Cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.